Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa tanggal 28 November 2023. Sebelum kita beraktivitas, mari kita duduk diam, mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum itu mari kita berdoa, kita mohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau pagi ini kami masih ada dan menghirup udara segar di hari yang baru ini, itu adalah karena kemurahan dan kasih karunia. Kami ingin menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu dan tuntunan-Mu yang kiranya boleh kami dapatkan ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Kami menyerahkan doa syukur dan permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita pagi ini dari Mazmur 28. Mazmur 28 demikian. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, gunung batuku, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong kepadamu, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatannya Ia akan meruntuhkan mereka dan tidak menegakkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur 28, dan tema kita adalah Tuhan benteng hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Mazmur 28 kita mendapatkan dua hal dari Daud. Yang pertama-tama adalah tentang permohonannya. Yang kedua adalah tentang pengakuan imannya kepada Tuhan. Pemazmur, yaitu Daud, mengalami berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidupnya. Ia dikejar-kejar oleh musuhnya dalam masa peperangan. Ia dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin kebinasaannya. Namun Tuhan, di dalam iman Daud, dikatakan bahwa ia adalah benteng. Benteng yang membuatnya ia tidak takut dan gentar menghadapi berbagai-bagai masalah. Ia menyerahkan sepenuhnya ke dalam kekuasaan Tuhan yang pasti dapat menolongnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Daud memang seorang raja, tapi dia juga saudara-saudara mengalami hal-hal yang berat.
Pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan adalah pengalaman yang luar biasa. Dalam masa-masa suram dan berat, Daud menguatkan hati untuk percaya dan menaruh harap hanya pada Tuhan. Dan terbuktilah permohonannya didengar oleh Tuhan. Dan karena itulah dia mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhanlah benteng kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 28 memang menggambarkan pergumulan seseorang yang membuatnya ia gelisah, membuatnya ia takut. Pergumulan-pergumulan dan tantangan itu karena orang-orang bersikap buruk dan memancarkan dan merencanakan kejahatan terhadap dirinya. Namun Daud tidak lupa bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang dapat menolong dan menyelamatkannya. Dia berharap dan berdoa kepada Tuhan dalam doa permohonan. Dan Tuhan menjawabnya bahwa Tuhan telah melepaskan dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perjalanan hidup kita pun tidak lepas dari berbagai-bagai masalah. Perjalanan hidup kita bukanlah bebas dari segala ujian, tantangan, dan pergumulan. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Tapi seperti Daud, kita diajak untuk memandang kepada Tuhan, belajar menaruh percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup yang Tuhan karuniakan ini. Jika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup, kita boleh percaya Dia memberi kesempatan kepada kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kasih dan pertolongannya. Ada kalanya hidup kita dikepung oleh berbagai-bagai persoalan. Kita merasa terhimpit dan tak berdaya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, biarlah keyakinan kita dan kesadaran akan kehadiran dan pertolongan Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk kita terus menjalani hidup kita ini. Biarlah pengalaman iman bersama Tuhan makin meneguhkan kita tentang penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Tuhan akan selalu berjalan bersama kita, sebab Dia adalah terang dan benteng hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, Engkaulah sumber kekuatan dan benteng hidup kami. Daud, seorang raja, pun mengalami hal-hal berat, menghimpit dan menyusahkan. Tapi ia memandang kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Nya. Engkau mendengarnya dan melepaskannya dari himpitan dan kesukaran. Engkau membentenginya dengan keselamatan. Demikian hidup kami pun yang tak bebas dari pergumulan dan masalah. Kami juga mau menaruh percaya kepada kasih karunia, kekuatan, dan kemurahan-Mu. Apapun masalah hidup kami, apapun pergumulan kami mau bawa kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Biarlah kami juga mengalami kelepasan, mengalami kelegaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah dan tuntunlah perjalanan hidup kami. Seberat apapun, peganglah tangan kami. Bimbinglah kami mengatasi dan melewati semua itu, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia dan pertolongan. Terima kasih ya Bapa dalam Kristus. Engkaulah perisai dan benteng pertahanan kami. Kepada-Mu lah kami mau berserah. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Kristus,
benteng dan perisai kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.